Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo Bapak dan Ibu guru hebat. Pada video kali ini, saya Kusri AS PDSD, guru kelas 4 di SD Negeri Sumberjaya, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana menanamkan disiplin positif melalui penerapan segitiga restitusi. Pendidikan adalah fondasi dari perkembangan dan pertumbuhan anak-anak menjadi individu yang berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Disiplin positif suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Pendekatan disiplin positif bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada peserta didik. Tantangan yang saya hadapi, peserta didik kami berasal dari masyarakat sosial ekonomi menengah ke bawah. Kondisi psikologis yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi tingkat berpikir peserta didik. Implikasinya adalah kecenderungan memaknai bahwa tanggung jawab pembelajaran bagi anaknya diserahkan sepenuhnya kepada guru. Perilaku siswa di rumah seringkali dibiarkan tanpa pengawasan. Guru harus mampu menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kebutuhan agar murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan, serta dapat tumbuh rasa percaya diri, mandiri, dan tanggung jawab, serta upaya memotivasi dan mengajari mereka untuk bagaimana menyelesaikan masalah murid dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam mengupayakan perubahan, guru memfasilitasi tumbuh kembangnya disiplin, mandiri, dan tanggung jawab dengan menanamkan budaya positif melalui penerapan segitiga restitusi, yang mana proses ini mengajarkan murid mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dalam segitiga restitusi ini dilakukan melalui tahapan menstabilkan identitas, maksudnya hal terbaik apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh murid dalam berperilaku baik dengan teman sebaya maupun orang dewasa. Kemudian melakukan validasi tindakan. Murid belajar untuk menemukan alasannya melakukan sebuah perilaku yang kurang sesuai dengan harapan. Tujuan apa yang diinginkan darinya ketika melakukan perilaku tersebut. Dan terakhir adalah menanyakan keyakinan, yaitu apa yang dia yakini dan sepakati sebagai bagian dari komunitas di sekolah umumnya dan di kelas khususnya. Sebelum saya menerapkan upaya perubahan, saya berkomunikasi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan orang tua murid terkait permasalahan yang saya hadapi. Saya menjelaskan rencana tindakan untuk solusi dari permasalahan tersebut. Berdasarkan umpan balik dan dukungan dari segenap pihak, serta bimbingan pengawas sekolah, saya bergerak menerapkan langkah-langkah kerja yang telah saya rancang. Sebelum menerapkan strategi, saya memberikan sosialisasi terkait segitiga restitusi kepada siswa dengan memberikan video-video tentang segitiga restitusi. Kegiatan ini juga menyadarkan peserta didik pentingnya menempatkan guru sebagai teman, pemantau, dan manajer sehingga dapat membantunya menemukan solusi dalam setiap permasalahan. Strategi pertama adalah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi peserta didik melalui data informasi dari hasil refleksi peserta didik selama proses pembelajaran. Kemudian saya meminta kepada anak untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi, baik masalah pribadi, sosial, ataupun kendala peserta didik yang dapat menghambat proses belajarnya, bisa secara langsung maupun dengan memanfaatkan aplikasi WhatsApp Group. Kasus yang dihadapi oleh peserta didik saya yaitu Sena sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Baik Sena, selamat pagi Sena. Ibu sering mendengar dari guru piket bahwa Sena itu sering datang terlambat ke sekolah ya? Menurut ingatan Sena, sudah berapa kali Sena datang terlambat ke sekolah?
sekolah? Sudah 5 kali lebih. Sudah 5 kali lebih. Sena sering terlambat ke sekolah, itu suatu kesalahan ya? Oke, baik Sena, terlambat datang ke sekolah itu hal yang wajar, manusiawi. Setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita harus belajar dari kesalahan tersebut. Kita selalu berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Betul tidak Sena? Iya. Sena, kita cari solusi secara bersama ya. Sena sering datang terlambat ke sekolah, pasti punya alasannya ya? Iya, kenapa Sena sering datang terlambat ke sekolah? Karena saya sering tidur malam, begadang, bermain handphone. Ya, tidur malam, begadang, dan juga main handphone. Menurut Sena, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar Sena? Disiplin. Penting nggak disiplin itu buat Sena? Kenapa? Karena disiplin, saya bisa mengatur waktu, saya bisa menghargai waktu. Iya, dengan disiplin kita bisa mengatur waktu dan juga menghargai waktu, dan juga kita belajar untuk menghargai orang lain. Menurut Sena, apa yang harus dilakukan Sena agar tidak terlambat datang ke sekolah? Tidur cepat, tidak begadang, tidak main handphone. Iya, tidur cepat, tidak begadang, tidak main handphone. Baik Sena sudah menemukan solusinya ya, dan Ibu akan bekerja sama dengan orang tua Sena supaya Sena tidak datang terlambat ke sekolah. Baik Sena, sekarang Sena boleh kembali ke kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sena Belinda Azarin dari kelas 4B. Terima kasih kepada Ibu Kusriah telah diajak diskusi untuk menemukan solusi dari kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi agar tidak terlambat sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capaian dari penerapan strategi yang saya lakukan tertuang dalam perilaku murid lebih kuat secara pribadi, wawasan murid terbuka dalam menyelesaikan masalah sendiri, serta murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Yakin akan kemampuan dirinya, berani menyampaikan pendapat, menyadari akan setiap kesalahan yang dilakukan, serta mampu menyelesaikan permasalahan secara mandiri dan tanggung jawab. Sebagai tindak lanjut pengembangan karakter peserta didik dalam menanamkan disiplin positif khususnya pada beberapa peserta didik yang mempunyai permasalahan serta dapat mencari solusi dari setiap permasalahan, mengeksplor potensi dirinya, berkolaborasi dengan orang tua agar dapat memberikan bantuan layanan yang sesuai. Saya berusaha agar semua peserta didik mencapai puncak tertinggi dalam perkembangan kompetensinya, khususnya pada tingkat emosionalnya. Sebagai refleksi, sejauh ini ternyata saya kurang mendalami karakter peserta didik di kelas dan kurangnya saya dalam komunikasi dengan siswa. Sebagai motivasi saya untuk terus berusaha berkolaborasi, merencanakan dan mengungkapkan permasalahan dalam kelas. Semoga kedepannya saya bisa berbagi pengalaman ini agar para guru lain juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh, Kepala Sekolah SD Negeri Sumberjaya, Kecamatan Blitar 2, Kabupaten Aceh Timur. Merasa bangga memiliki seorang guru bernama Ibu Kusriah. Dia adalah guru yang aktif, inovatif, dan kreatif. Ini semua dapat terlihat dari kegiatan pembelajaran yang menerapkan metode segitiga restitusi untuk menanamkan budaya positif di sekolah sebagai wujud peningkatan karakter siswa. Terus berkarya, tetap semangat untuk Bu Kusriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video yang saya sajikan. Tetap wujudkan pendidikan yang bermutu dengan berbagi. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.